Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mirza Sel channel pemersatu agen briling. Halo semuanya, halo para KPM, apa kabar? Semoga sampai saat ini semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehingga masih tetap bisa konsisten menjalankan segala aktivitas sehari-hari dengan lancar. Dan semoga pula kita semua dijauhkan dari segala bencana dan musibah. Amin ya robbal alamin. Pada video saya kali ini saya akan menginformasikan bahwasanya yang pertama, untuk bansos reguler tahap 3 yaitu bansos PKH dan BPNT untuk tahap 3 alokasi bulan Juli September sampai saat ini belum ada perkembangan ya. Sekali lagi bahwasanya bansos PKH BPNT tahap 3 alokasi bulan Juli September sampai hari ini belum ada perkembangan informasi. Dan ada bansos satu yaitu bansos YAPI yang kemungkinan besar segera cair karena statusnya di 6NG sudah berhasil cek rekening. Itu bansos tahap 3 yang cair di bulan Agustus ini lebih dulu, yaitu atensi YAPI sebesar Rp600.000. Dan ada juga informasi lain yaitu KPM yang berhasil burekol, KPM peralihan dari PT Pos Indonesia ke KKS Bank Himbara yang sudah berhasil burekol. Ada beberapa juga yang sudah cair, bahkan ada yang menginformasikan masuk saldo sejumlah Rp2,1 juta, yaitu dari KPM yang sudah berhasil burekol, dan sisanya KPM peralihan dari PT Pos Indonesia ke KKS Bank Himbara masih proses burekol. Lalu bagaimana dengan nasib para KPM yang kemarin pada tahap 1 masih merasakan pencairan bansos PKH BPNT, namun sampai saat ini untuk tahap 2, sekali lagi saya tekankan, untuk tahap 2 mereka belum juga mendapatkan pencairan dan belum mendapatkan informasi apapun tentang bansosnya. Untuk itu pada video saya kali ini saya akan membahas tentang teman-teman KPM yang pada tahap 1 kemarin masih mendapatkan bansos PKH BPNT, namun pada tahap 2 ini sampai saat ini, sampai sejauh ini belum juga mendapatkan pencairan bansosnya. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan Mirza Sel channel, dan buat teman-teman yang masih setia dengan Mirza Sel channel, saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. KPM yang sampai saat ini belum juga mendapatkan informasi, bahkan belum juga mendapatkan pencairan untuk tahap 2 alokasi bulan April, Mei, Juni tahun 2025. Apa yang terjadi dan apa yang bisa dilakukan akan kita bahas di video saya kali ini. Tapi sebelumnya sekali lagi saya tetap mengingatkan buat teman-teman, tonton video saya ini sampai habis. Jangan di-skip-skip. Kalau di-skip-skip akan menimbulkan gagal paham dan akhirnya akan terjadi salah paham. Baik, akan kita lanjut pembahasan tentang nasib teman-teman kita, para KPM yang mulanya pada tahap 1 untuk alokasi Januari, Februari, Maret masih mendapatkan bansos baik PKH maupun BPNT ataupun yang kedua-duanya yaitu PKH dan BPNT. Namun untuk tahap 2 sampai saat ini, bahkan untuk saat ini sudah menginjak bulan kedua di tahap ketiga, namun nasibnya untuk tahap 2-nya belum juga cair dan tidak mendapatkan informasi apapun tentang bansosnya di tahap 2, yaitu untuk alokasi bulan April, Mei, Juni. Apa yang bisa dilakukan? Mungkin
Ini mewakili dari beberapa KPM, bahkan jutaan KPM yang sampai saat ini masih menunggu-nunggu dan masih berharap untuk bansos tahap 2-nya masih bisa cair. Jangankan untuk tahap 3, karena untuk tahap 2-nya saja sampai saat ini di bulan kedua di tahap 3 untuk alokasi bulan Juli September belum juga cair. Mungkin di benak para KPM terlintas, Pak Menteri, bansos saya belum cair Pak Menteri, sementara saya masih miskin. Itu yang terlintas di benak para KPM. Bansos tahap 2-nya untuk alokasi bulan April, Mei, Juni belum juga cair. Kita bahas. Sebenarnya dari pihak pemerintah sudah memberikan beberapa fasilitas untuk para KPM yang seringkali bertanya-tanya tentang status bansosnya. Tentang status bansosnya, mengapa belum cair, apakah saya masih bisa mendapatkan bansos. Itu pemerintah sudah memberikan fasilitas. Yang pertama, cukup dengan menggunakan HP KPM sendiri. Para KPM bisa melakukan pengecekan, sekaligus melakukan usulan, juga melakukan sanggahan. Dengan mendownload aplikasi Cek Bansos di Play Store, para KPM mempergunakan HP-nya sendiri. Setelah mempunyai akun Cek Bansos, silakan cek kepesertaan, status kepesertaan bansos Anda, kepesertaan bansos Bapak Ibu di HP sendiri. Setelah memiliki aplikasi, silakan login, maka akan muncul juga di menu profil bagaimana status kepesertaan bansos Bapak Ibu, baik PKH maupun BPNT. Kalau memang ada jawaban ya, maka berarti Bapak Ibu masih tetap bisa mengharapkan bansos tahap 2-nya. Dan di sana juga ada status pemeringkatan. Apakah Bapak Ibu terdapat di desil 1 sampai 4 atau desil 5 atau bahkan Bapak Ibu di desil 6 sampai 10. Di sana sebenarnya Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan jawaban tentang status kepesertaan bansos Bapak Ibu sendiri melalui HP sendiri. Dan melalui HP sendiri itu, Bapak Ibu bisa membuka cek bansosnya, bisa melakukan usulan. Apabila Bapak Ibu merasa tidak puas dengan yang terdapat di profil tadi, dan Bapak Ibu masih merasa berhak untuk mendapatkan bansos, silakan ajukan usulan. Di sana nanti bisa mengajukan usulan kembali agar status bansosnya bisa didapat lagi, yaitu bisa mendapat bansos PKH BPNT dengan cara melakukan usulan. Nanti kalau memang di aplikasi bansos Bapak Ibu itu tertera desil 6 sampai 10, memang otomatis Bapak Ibu sudah tidak berhak lagi mendapatkan bansos, tapi Bapak Ibu bisa melakukan usulan agar pemeringkatan desil tersebut diturunkan lagi. Minta diturunkan lagi ke desil 1 sampai 5 atau desil 1 sampai 4. Itu bisa Bapak Ibu lakukan dengan menggunakan HP Bapak Ibu sendiri. Dan lagi ada menu satu lagi yang bisa Bapak Ibu lakukan di menu cek bansos, yaitu menu sanggahan. Apabila Bapak Ibu tidak terima keluarga lain yang sekiranya menurut pantauan Bapak Ibu itu orang mampu, namun mereka mendapatkan bansos, Bapak Ibu juga bisa melakukannya dengan menyantumkan di menu sanggahan. Untuk itu banyak sekali hal yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk diri sendiri, untuk mengusulkan diri sendiri sebagai agar bisa cair lagi bansosnya di HP sendiri. Namun ada langkah kedua, cara kedua, yaitu cara formal. Apabila Bapak Ibu masih merasa
berhak untuk mendapatkan bansos, namun di tahap 2 ini, untuk alokasi April, Mei, Juni belum juga, bahkan tidak mendapatkan bansos lagi, Bapak Ibu bisa menempuh jalur formal. Jalur formal yaitu melalui musyawarah desa. Silahkan buat pengajuan atau usulan mulai dari bawah. Bapak Ibu bisa datang ke RT, ke RW, lalu ke musyawarah desa. Di sana nanti akan dimusyawarahkan usulan Bapak Ibu agar bisa dapat bansos kembali. Karena pemerintah sudah menyiapkan beberapa fasilitas itu untuk para KPM. Untuk para KPM yang benar-benar ingin mendapatkan bansosnya, namun sampai saat ini di bulan kedua, di tahap ketiga, alokasi bulan Juli September, di tahap 2-nya belum juga mendapatkan bansos. Jadi buat para Bapak Ibu yang masih merasa berhak untuk mendapatkan bansos, tempuh 2 cara tadi. Bisa melakukan 2 cara tadi. Yang pertama, download aplikasi Cek Bansos di HP-nya sendiri. Di HP-nya sendiri silahkan download Cek Bansos, dan banyak hal yang Bapak Ibu bisa lakukan. Kalau tidak mau ribet, kalau tidak mau kelamaan, silakan tempuh jalur 2, yaitu jalur yang lebih formal. Melalui musyawarah desa, Bapak Ibu bisa mengusulkan kepesertaan bansos Bapak Ibu agar secepatnya bisa diproses oleh Dinas Sosial dan akan dilaporkan ke Kementerian Sosial. Nantinya akan datanya diolah di BPS. Karena sebenarnya yang bisa mengolah data termasuk pemeringkatan desil-desil itu hanya BPS. Tidak ada lagi yang bisa mengolah desil-desil dari hasil pengajuan atau permohonan warga untuk mendapatkan bansos itu setelah diolah oleh BPS. Dan hasilnya itu akan dikeluarkan berupa desil-desil. Dan apakah dari hasil desil-desil itu, apakah Bapak Ibu yang membuat usulan tadi itu dari hasil survei juga dari tim Dinas Sosial ke rumah-rumah warga yang melakukan usulan, apakah memang berhak atau tidak, itu nanti akan diputuskan oleh BPS dan akan disusun kembali desil-desil. Apakah Bapak Ibu termasuk desil 1-4 atau desil 5, atau memang tetap di desil 6-10. Kalau memang tetap di desil 6-10, memang benar-benar Bapak Ibu sudah tidak berhak lagi mendapatkan bansos. Karena dari hasil pantauan, dari hasil survei tim Dinas Sosial, memang taraf hidup Bapak Ibu sudah meningkat dan sudah membaik dan sudah tidak layak lagi mendapatkan bansos. Demikian video saya kali ini, semoga ada hal positif yang bisa diambil. Salam buat keluarga, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.